Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait peluang pelamar P3K Guru 2022, baik itu P1, P2 maupun P3, mengisi formasi menjadi ASN jika pendaftaran P3K di SSC ASN dibuka. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, di sini kita disclaimer dulu Bapak Ibu ya, bahwasanya seluruh isi konten dalam video ini, isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi Bapak Ibu guru sekalian, karena untuk informasi resmi kita masih menunggu dari Panselnas, BKN maupun Kemendikbudristek. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait peluang pelamar P3K 2022 baik itu P1, P2, P3 mengisi formasi menjadi ASN jika pendaftaran P3K di SSC ASN dibuka. Let's go. Di sini kita perhatikan Bapak Ibu ya, bahwasanya di sini sudah ada timeline terkait jadwal seleksi P3K 2022 ya. Nah, jadi di sini ada pembukaan pendaftaran untuk seleksi CASN-nya ya. Di sini dikatakan untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu masuk ke dalam minggu ketiga dan keempat bulan September 2022. Kalau misalkan ini betul-betul sama nantinya dengan jadwal resmi, maka otomatis nantinya di bagian sini minggu ketiga dan minggu keempat di situ juga akan ada penempatan ya, atau pengangkatan 193.954 guru yang sudah lulus PG yang nantinya yang akan mendapatkan kuota formasi. Kenapa? Karena guru yang sudah lulus PG itu masuk dalam kategori pelamar prioritas pertama yang nantinya diprioritaskan pertama kali untuk dituntaskan menjadi ASN P3K berdasarkan ketersediaan kuota di daerah masing-masing. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa cek bersama ya peluang lolosnya pelamar P1, P2 dan P3. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa untuk penempatan guru yang sudah lolos PG nanti itu ada 4 kemungkinan besar Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu akan penempatan di sekolah induk ya. Bagi yang mengunci formasi di sekolah induk, otomatis nantinya di SSC ASN sekolah induk Bapak Ibu itu akan muncul dan Bapak Ibu bisa langsung memilih penempatan di sekolah induk dengan catatan Bapak Ibu menjadi pengunci formasi di sekolah induk Bapak Ibu. Kan asumsinya dan logikanya seperti itu Bapak Ibu guru sekalian ya. Kemudian yang kedua adalah penempatan non sekolah induk dalam instansi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada kemungkinan itu ada penempatan non sekolah induk dalam instansi. Apabila di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada formasi, nantinya Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan formasi di non sekolah induk tentunya. Kemudian yang ketiga adalah penempatan non sekolah induk antar instansi. Ini yang ditakuti oleh banyak guru lulus PG. Jangan sampai ditempatkan antar pulau, misalkan Bapak Ibu ada di Jawa ditempatkan di Papua. Itu tidak terjadi Bapak Ibu ya, karena ini sudah dibahas oleh Panselnas, Kemendikbud dalam hal ini Prof Nunuk, bahwasanya guru yang sudah lulus PG itu tidak akan ada penempatan di luar daerah kewenangan. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling tidak ingin didapatkan oleh guru lulus PG atau pelamar P1 itu adalah belum atau tidak dapat ditempatkan. Seperti itu ya. Karena belum atau tidak dapat ditempatkan berarti Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk mendapatkan formasi P3K guru tahun 2022 tentunya. Oke, kita lanjut lagi ke peluang emasnya bagaimana Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan prioritas penempatan, bahwasanya untuk peluang memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa yang paling berpeluang untuk mengisi formasi nantinya pada saat pendaftaran dibuka yaitu adalah pelamar P1 atau pelamar
prioritas 1. Nah, di antara pelamar prioritas 1 ada satu kategori Bapak Ibu ya. Ada satu kategori yang sangat berpeluang lagi untuk mengisi formasi nantinya, yaitu THK2. Kenapa THK2? Karena guru THK2 ini sudah lulus PG itu ada di peringkat pertama di dalam kelompok pelamar P1 yang menjadi urutan pertama mengisi kuota formasi apabila nantinya dalam satu sekolah itu bertemu beberapa guru yang sudah lolos PG. Nantinya di situ yang akan diprioritaskan itu berdasarkan urutan kategorinya. Mulai dari THK2, kemudian honorer negeri, lulusan PPG, dan tentunya honorer swasta. Contoh misalkan Bapak Ibu ya. Contoh, misalkan di sekolah A misalkan ya ada satu formasi. Kemudian di sekolah itu ada 3 guru induknya. Masing-masing ketiga guru induk itu ada yang THK2, ya, ada guru honorer negeri 2 orang ya, guru honorer negeri 2 orang. Nantinya ketiga guru honorer negeri ini lulus PG Bapak Ibu ya, sedangkan formasi yang tersedia di sekolah A itu cuma 1. Karena kalau kita lihat berdasarkan prioritas penempatan, THK2 yang menempati urutan pertama di sini, meskipun ketiganya ini lulus PG dan guru induk dan nilainya ini lebih tinggi dari guru yang THK2, tetap THK2 lah yang akan mengisi formasi di sekolah A. Nah, karena dia menang di urutan kategori Bapak Ibu ya. Kan logikanya seperti itu ya. Dan ini apakah masih berlaku nantinya pada saat pendaftaran P3K 2020 dibuka, itu masih berlaku Bapak Ibu ya. Selain itu nantinya itu akan diperhitungkan nilai terbaik Bapak Ibu ya. Jadi pelamar prioritas yang memiliki nilai terbaik itu juga memiliki kesempatan atau peluang terbaik untuk mengisi formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah pemilik atau pengunci sekolah induk. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi pengunci di sekolah induk dan lolos PG, otomatis 100% Bapak Ibu itu akan lolos menjadi ASN P3K guru. Itu otomatis ya, apabila Bapak Ibu masuk kategori pengunci formasi. Karena tentunya itu akan nampak nantinya Bapak Ibu ya, itu akan nampak nantinya di SSC ASN, dan Bapak Ibu akan menjadi prioritas pertama untuk mengisi formasi di sekolah induknya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jelas ya bahwasanya untuk beberapa kategori yang akan menjadi prioritas pertama untuk mendapatkan atau diangkat menjadi ASN tentunya adalah pelamar P1 Bapak Ibu ya. Dan ketika masih tersedia formasi nantinya, barulah pelamar P2 dan P3 untuk ikut dalam seleksi kesesuaian. Ini bagi yang tidak lolos PG. Nah, tetapi ternyata masih ada ketersediaan formasi, barulah pelamar P4 bisa mengisi formasi tersebut dengan mengikuti seleksi tes CAT UNBK. Pelamar P4 ini adalah pelamar umum Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di seleksi P3K Guru 2022 yang menjadi prioritas pertama adalah pelamar prioritas 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Di sini Bapak Ibu bisa lihat contoh konkretnya ya tentunya. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa lihat alur resminya. Di sini jelas kami buatkan ya alur resminya. Nah, ini untuk pelamar prioritas 1 yaitu passing grade 2021. Nantinya itu langsung penempatan di sini. Penempatannya berdasarkan data Dapodik. Kemungkinan itu minggu ketiga September. Amin ya, mudah-mudahan alur ini benar Bapak Ibu ya. Jadi prioritas 1 passing grade 2021. Setelah itu nantinya akan langsung mendapatkan penempatan. Penempatannya berdasarkan data Dapodik, berarti tidak ada dilempar di luar daerah kewenangan. Setelah itu kapan penempatannya? Perkiraan minggu ketiga September. Amin. Nah, bagaimana dengan pelamar prioritas 2 dan 3? Pelamar prioritas 2 dan 3 itu adalah THK2 dan guru sekolah negeri masa kerja 3 tahun ke atas dan tidak lolos PG tentunya. Itu masuk di prioritas 2. Untuk THK2 prioritas 3 untuk sekolah negeri. Nantinya setelah penempatan prioritas 1, prioritas 2 dan 3 ini akan melaksanakan administrasi berkas ya. Akan melaksanakan administrasi berkas atau kesesuaian berkas Bapak Ibu ya. Nah, nantinya itu diseleksi oleh pihak Kemendikbud ya. Nantinya diseleksi oleh pihak Kemendikbud.
Nah, jadi nantinya bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 itu akan ada seleksi administrasi berkas Bapak Ibu ya. Itu akan ada seleksi administrasi berkas atau kesesuaian berkas. Nantinya berkas atau administrasi pelamar prioritas 2 dan 3 itu akan diseleksi langsung oleh Kemendikbud. Nah, bagaimana dengan peluang pelamar prioritas 4 dan umum? Untuk pelamar prioritas 4 dan umum itu bagi honorer di bawah 3 tahun ya, di bawah 3 tahun itu akan mengikuti tes CAT UNBK. Jadi peluang bagi pelamar umum ada dua. Yang pertama itu ada ketersediaan formasi yang disisakan dari penempatan P1, P2 dan P3. Kalau ada ketersediaan formasi, pelamar P4 atau umum itu berpotensi lolos di tes CAT UNBK. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah sedikit terkait peluang terbaik ya bagi guru yang sudah lolos PG untuk mengisi formasi di tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.